Okay, welcome back, guys, to Cosmic Conversations. Long time no see. Yes, Happy New Year. Happy New Year, friends. Happy New Year to Henry. Di mana sekarang? Di Bali, baru aja balik Bali few days ago. Oke. Ya, lo lagi di mana? Gua baru nyampe di Bangkok dan besok pagi harus sudah pergi lagi. Oh wow, okay, the life of the cabin crew ya. Ya 24 jam aja kayak gitu. Terus padahal tuh sebenarnya banyak banget hal yang harus gua lakuin di sini. Perawatan lah apalah cuman gak sempet. Well, that's okay. That's Yeah, life. yeah. Make the most out of it. Yeah. Where did you Exactly. Where did you spend your and how did you spend your New Year Eve? Gua sih kemarin ini lagi di Beijing ya. Harusnya tuh gua itu ke Bangkok party, cuman kan gak dapet ya liftnya. Jadinya gue dikirim ke Beijing, lalu gue ke kotanya, lalu ke bar, lalu countdown di sana. Cuman tuh kan gak boleh ada kembang api nih Hen. Jadinya ya Ya. pakai layar doang sih. Gue tigaan sama kru gue. Oh, Happy New Year, oke pulang. That's it. okay. At least Lu di you mana? went out. As most old people above 35, I spent my New Year Eve di kamar hotel sleeping. I already fell asleep kayak jam 9 malam. Kayak I tried to stay awake tapi sumpah gak kuat banget. Terus gue ketiduran and then kebangun jam 12.00 pas karena tiba-tiba kayaknya all the hotels bintang 5 di Sukhumvit, Saton, Siam, Dusit gitu semua nyalain kembang api berbarengan kan, gila itu udah kayak kayak apa kali berisiknya. But it was okay Oh, lah. Okay, so for this first episode in 2026, what are we going to discuss nih? nah ini tuh kayak age old question nih guys nih. Kalian yang dating nih atau apalagi misalnya yang keluar dalam dalam ranah romantik ya. Siapa yang bayar buat siapa nih pertemuan pertama gitu. Right. And also probably kita bakal lihat dari persepsi from heterosexual relationship or and homosexual relationship. How does it work? What are the unspoken rules? Ya nggak sih? Betul, karena beda ya misalnya dan beda juga dari di masyarakat tertentu selalu di Yes. masyarakat yang lain, Ya. di budaya lain dan budaya tertentu tuh beda-beda kan Hen soalnya. Siapa yang bayar buat siapa, Benar. siapa providernya gitu. Okay. So can I start with the first question or do you have a question first? Gue punya pertanyaan buat lu. Okay. Lu ya, menurut lu nih sebagai orang yang lebih berpengalaman, apa sih pentingnya kita bahas hal ini? Nah, pentingnya apa? Sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya, kayak banyak banget, terutama di beberapa tahun terakhir ini, orang tuh sulit banget menemukan quote-unquote romantic partner karena baru di tahap dating. By the way, konteks dating di globally sama di Indonesia tuh beda loh, Franz. Kayak kalau di Indonesia dating tuh udah pacaran kan, eksklusif. Oke. Sementara kalau di luar kan kayak masih if it's like first date for coffee, it's already you go on a date gitu, you already and then second date, third date itu udah ibaratnya dating ya nggak sih? Oh ya? Oh Iya. pantesan, ya ampun. Kenapa? Gue tuh pernah ngomong sama orang Indo kayak gitu. Nah terus tuh gue ngomong, oke, pasti gue ke Indo, then you take me on a date gitu loh. Heeh. Terus si orangnya kayak bingung gitu, terus I was like, what? I mean, hanya buat makan doang kayak gitu. Oh ternyata beda. Gue baru tahu loh ini loh. Beda. Makanya Oh gitu. iya, makanya kalau buat gue sendiri tuh ada frustrating karena kadang-kadang di Indonesia banyak orang yang tinggal di luar negeri tapi mindsetnya masih Indonesia. So when I say something about dating, kadang-kadang kita bisa punya different perspective gitu. Nah, kalau most Indonesians here or at least people who have Indonesian mindset adalah ya udah pacaran gitu. Gitu sih, or at least banget udah di tahap kayak oke, gue suka sama lo suka sama gue, kita PDKT eksklusif.
gitu, Oh which is gitu. goalnya harus pacaran. Sementara kan kalau di luar kayak it's casual, started casually like do you wanna grab a coffee, do you wanna grab lunch, ya kan? And then mungkin setelah Hmm. berapa bulan baru kayak okay, what are we? Are we in a relationship or what? Gitu kan? Gitu Oke, sih. ya. So let's lay out the foundation of the differences gitu juga, ya nggak sih? Supaya orang tuh paham gitu, terutama orang Indonesia yang mungkin nanti menonton ini bahwa guys, dating itu ya sebenarnya lo baru ketemuan pertama aja udah dating Makan gitu. doang guys, itu makan doang Bener, kayak bener. Nah nothing makanya di sini tuh special. ya, terutama yang in hetero relationship, ini all my friends dulu tuh suka suka ngerasa kayak baper ketika diajakin ngopi. Kayak, oh gue diajakin keluar berarti. Padahal kalau di konteks luar negeri kayak coffee is just coffee. It doesn't mean anything. Ngerti gak sih? And it might not Oh, lead to a second date. Tapi kalau di sini tuh kayak it's such a big thing kayak, oh kalau nggak dihubungin lagi gimana yang gitu apa dia, you know that kind of thing. So yeah, ih, oh ternyata gitu. begitu Oke. Pak. Ih, Gitu. So baper ya. Apaan sih? Anyway, nggak apa. ya, So, so oke, ini balik ya ke pertanyaan tadi. Pentingnya apa nih menurut lu nih kita bahas topik ini? oh right, Ini menurut gua agak sensitif sih. Ya gak sih, soalnya mengenai uang, mengenai ya dating ya juga gitu. ya ya. Menurut gua pentingnya adalah sebenarnya untuk dig out aja information, and ngasih insight terutama itu our listeners kayak dating itu sebaiknya or ideally itu gimana gitu. Tapi again, this is our personal point of view. Like if you guys have totally different point of view or mindset about it, or totally fine. You guys can leave a comment on our comment section gitu ya. Kalau lo Bener. sendiri gimana? Kalau misalnya gue sih penting sih ini ya ini sih buat share pikiran doang ya. Karena soalnya Hmm, yang tadi gua ngomong kan di setiap budaya, di setiap negara, di setiap society itu beda-beda kan. Maksudnya ya jadinya gak ada yang benar, gak ada yang salah. Kayak betul. gitu loh. Jadi hanya sharing doang sih guys gitu. Dan buat biar nggak bingung ya, biar gak melebar gitu kemana-mana, kita tetapkan dari sudut pandang orang Indonesia hari ini. Gimana Hen menurut lo? Oke oke, boleh boleh. Agreed. Ini sekalian gue juga belajar nih, soalnya gue juga kan udah bertahun-tahun nih gak ngedate sama orang Indo. Hmm. Dan kayak I think gitu loh, di lebih dari 10 tahun ini tuh pasti banyak hal yang berubah kan di dalam mindset gue. Jadinya I think I might learn something new actually dari lu yang tinggal di Indonesia dan familiar sama dating scene di Indonesia gitu. Ini nih Hen yang heterosexual nih. Soalnya kan gue kemarin ini punya kesempatan ya yang lumayan yang oke hangout sama teman-teman lu, dan gue tuh notice ya teman-teman lu yang cewek tuh mereka benar-benar mandiri secara financial gitu, like they really don't need anyone to pay for them gitu loh. Nah, kalau di Indonesia tuh itu gimana sih di perempuan-perempuan yang sukses ini nih, dari teman-teman lu dating scene mereka gimana sih? Oke. Coba di spill, Oke. gak usah pakai nama tapi ya. Iya 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 iya. Masalahnya gue nggak tahu ya kalau di luar gimana, tapi kalau di Indonesia itu permasalahan utama biasanya masih soal financial gap, ya kan? Oke. Dan biasanya kalau si wanita itu sudah quote unquote sukses, financially independent, itu mereka akan punya pride untuk gue pada saat dating gue mau bayar sendiri. That's totally fine, especially if it's a first date gitu ya. But bear in mind, my friends yang punya pikiran kayak gitu biasanya orang-orang teman-teman gue yang sudah bisa dibilang international mindset gitu. Kayak mereka ngerti bahwa oh ya kita ketemuan pertama kali ya of course gue maunya split bill gitu. Oke. Nah, tapi to what extent mereka bakal quote unquote berharap bahwa billnya itu di taken care of. Biasanya kalau sudah commit that they are in a relationship itu, tapi most of the time itu biasanya mungkin pada saat lagi liburan atau special occasions yang
yang ada misalnya anniversary, birthdays, then they kind of expect the man to take care of everything gitu ya. Oke. Nah, di day to day-nya mereka gitu ya, kayak you know what, I can take care of myself gitu financially. So at least do the bare minimum karena di sini susah banget cari laki-laki yang emotionally available gitu. Jadi buat wanita-wanita sukses ini, mereka kayak guys, gue udah nggak butuh sih sebenarnya dibayar-bayarin. Yang gue butuh adalah temen yang pada saat gue pulang ke rumah, gue capek kerja, ada temen ngobrol yang bisa mendengarkan keluh kesah gue, yang bisa menyayangi gue, puk-puk kepala gue gitu ya. And then that's it gitu. Nah, most of the time ketika itu tidak terpenuhi si emotional supportnya, then the relationship started to crash gitu. Biasanya financial gap itu lebih akan jadi concerning ketika satu sudah menikah, kemudian si laki-laki tidak menjalankan kewajibannya. Tapi kalau pas masih dating, di sini ya, most of the women I know, they are totally fine with like paying everything. Even kayak gue mau ke salon, mau mani-pedi, gue mau beli tas, ya gue beli sendiri aja gitu. Unless mereka sudah menikah, and then suaminya bilang, gue nggak mau lo kerja, so I'm gonna take care of you gitu ya. Tapi itu pun juga ada teman-teman gue yang kayak enggak, gue mau tetap kerja gitu loh, gitu sih. Nah, itu sih kalau dari circle teman-teman gue ya, Franz. Tapi ada juga di sini mindset orang-orang yang terutama yang masih lebih muda, 20 somethings itu kayak ya gue maunya dari kencan pertama kan lo yang ngajak gue pergi, ya lo bayarin lah, gila masa gue nggak dibayarin nonton, popcorn, makannya gitu. Nah tapi those kind of mindset buat my circle itu kayak mindset ani-ani sebenarnya. Do you know what ani-ani is? Oh, tahu. Iya gitu sih. Jadi ya it's interesting ya, di Indonesia sendiri tuh quite polarized on how we see how dating should be gitu. Gitu. Itu umur ada pengaruhnya gak sih? Menarik. Umur ada pengaruhnya nggak ya? Gue rasa ada deh. Karena tadi gue spesifiknya tanpa sadar gue bilang yang younger, yang 20 something masih berharap dibayarin gitu kan. Oh, ngerti. Nah, do you have any follow-up questions regarding that, or Enggak can sih. I ask a question? Go ahead. In a same-sex relationship gitu ya, Oh, how does apakah orang yang punya pendapatan lebih besar itu secara otomatik harus jadi yang bayarin segala macam? When did it start? Like did it start like dari first date, or ketika udah commit to relationship gitu ya? And then apakah bayarin itu berarti sama dengan, maksudnya orang yang providing or support itu sama dengan punya more power in the decision making in their relationship? waduh, ngerendeng ya pertanyaannya ya. Iya. Ini gue jawabnya dari pengalaman pribadi atau gimana nih? Boleh dari pengalaman pribadi, or probably dari insights from your friends that you have heard gitu. Oke deh, gue gak mau speak on behalf of everyone ya, karena juga gak ada konsensus mengenai ini Right. sih, gitu sih. Ya udah, gue dari pengalaman pribadi ya. Coba ulang tadi yang pertamanya yang pendapatan lebih tinggi ya gak sih? Harus bayarin gak? Iya. Nah, kalau misalnya menurut gue sih ya, oke, karena tadi kan kita udah setuju ya dari frameworknya, kita ngomongin tentang di Indonesia gimana. Gua pernah kayak dekat sama orang Indonesia dan dia tuh kebetulan tajir, sangat amat kaya raya gitu loh keluarganya. Oke. Oke, gak nyebut nama, tapi gua dulu tuh misalnya ada days off nih. Nah, gue suka terbang gitu, either ke Jakarta atau ke Bali, hanya buat ketemu dia kayak gitu. Oke. And you know what? That's a lot of effort kan, ya gak sih? Bayangin gue terbang dari Doha 8 sampai 10 jam hanya buat ketemu si orang ini. Dan gue sih, gue gak ngomong ke dia, cuman ya gue expect dong, gue juga pengen ada kayak princess treatment gitu. Kayak misalnya,
dikirimin sopir, lalu dia yang bayar semuanya, karena itu menurut gue tuh gue udah effort buat ketemu dia kayak gitu. I didn't have to. Karena kalau misalnya dia misalnya nggak ngomong nih, itu dong ke Jakarta ketemu kayak gitu, atau misalnya ke Bali dong ketemu, gue juga gak akan mau, gila terbang capek. Ya gak sih? Dan kan itu juga habis uang ya, kalau misalnya lu mikir sebenarnya terbang dari Doha ke dua kota ini gitu sih. Terus lu nanya kan itu dari first date atau gimana, atau harus udah jadian dulu baru kayak gitu. Kalau misalnya menurut gue ya, I don't know, I wanna be impressed. Karena gue juga kalau misalnya gak ada orang lain juga, gue sebenarnya bisa beli barang-barang yang gue mau, kayak afford lifestyle yang gue mau. Cuman kalau misalnya lu mau ngedate gue, well, impress me. Karena gak ada lu juga, gue cukup gitu loh. Makanya gitu sih. Itu menurut gue harus dari awal. Karena kalau misalnya lu, misalnya nih si konteksnya dari pas lagi udah jadian baru bayar-bayarin, kan susah ngomong ya kalau kayak gitu, bakal si standar bayar-bayarinnya kayak gimana gitu loh. Taunya bayarinnya hanya bayarin makanan murah doang, kan gue juga males ya kalau kayak gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalnya menurut gue sih dari awal harus sudah ada gitu, oh dia sanggup bisa sampai beliin gue ini misalnya kayak gitu loh. Gitu sih, Hen. Terus tadi lu nanya apa lagi sih? Banyak soalnya pertanyaannya. Ini, apakah berarti kalau misalnya yang bayarin itu sama dengan yang punya authority or power lebih besar dalam decision making gitu? Itu bisa iya dan enggak ya. Tergantung gimana si orang ini melihat si nilai uangnya apa. Misalnya nih, kalau misalnya gua ya, dengan pendapatan gua sekarang, misalnya gua ngeliat tas Hermes yang harganya 100 juta tuh mahal banget nih, dan itu tuh kayak wah banget buat gua nih. Mungkin buat orang lain sih itu hanya it's just a bag. Jadinya dari kita menghargai si nilai 100 juta ini beda kan. Kalau misalnya menurut gue tuh, kalau misalnya gue udah ngeluarin 100 juta, pasti gue jaga baik-baik tas itu, dan gue ngerasa kalau gue pakai tas itu kayak wah banget misalnya kayak gitu loh. Tapi buat orang lain itu hanya tas, jadinya biasa aja gitu sih. Dan ini tuh ada hubungannya sama power dynamic di relationship ya, Hen, menurut gue. Kalau misalnya dia ngerasa nih ngeluarin X amount segitu, itu kayak pengeluaran cincai lah, kayak udah gak ada apa-apa kayak gitu. Menurut gue ya, orang itu nggak akan juga kayak insert himself or perceive himself as someone who is the more powerful party in the relationship. Tetap ada respectnya dan nggak akan mendominasi sih. Kalau misalnya menurut gue gitu ya. Jadi pertanyaan itu apakah bakal mendominasi, itu susah ngomong karena itu tergantung orangnya gitu. I see. Di sini konteks gue tuh mendominasi dalam arti kalau dia bener-bener bayarin everything gitu. Kalau misalnya di dalam cowok dan cewek kan ibaratnya udah ada unspoken rules bahwa cowok is the provider, right? Cewek ya ibaratnya asal ngurus rumah, mungkin ngurus anak, and then selama hidupnya di taken care of, ya udah gitu. Nah tapi kalau cowok dengan cowok, like gimana gitu dinamikanya, ya kan, karena nggak ada karena dua-duanya harusnya providing gitu loh. Jadi who should play the role of the provider gitu. Ngerti. Nah inilah misalnya nih, karena satu variabel nih, cowok dan cowok itu kita udah bisa coret ya. Itu kan berarti sama kayak di matematika dulu kan, misalnya A dan A, misalnya atau enggak X dan X sama kita coret kan. Itu juga kita dari kasus ini kita coret ya. Nah kita sekarang ke variabel kedua, pendapatannya lebih besar siapa, dan variabel ketiga, umurnya lebih tua siapa yang dituakan di relationship gitu loh. Pasti ada kan yang dituakan gitu. Gua pribadi sih ya mikir yang lebih tua, well actually as a courtesy gitu, yang lebih tua yang act as a provider sih gitu. Karena kalau misalnya enggak ya, I would date people from my own age gitu lah. Kayak buat apa juga gue date sama orang yang lebih tua.
of course people of my own age will look better dari orang yang lebih tua dari gua. Gitu sih. Oke, so ya ini interesting point of view. Berarti kalau misalnya dari point of view France, satu faktor penentunya siapa yang providing adalah yang lebih tua. Kedua adalah yang punya pendapatan lebih, ya kan? Betul. Kalau yang lebih tua, oke lah dari umur udah ketahuan, gak usah dikomunikasikan bahwa ya lo lebih tua, gue lebih muda gitu. Tapi kalau pendapatan kan berarti udah harus di awal, apakah harus sudah terbuka bahwa gaji gue segini doang nih gitu, or gimana gitu. I guess so, karena kalau misalnya yang udah lebih tua, lebih pendapatannya lebih kecil dari gue, I don't think I would date this person gitu loh. Berarti sebenarnya di awal harusnya sudah ada komunikasi dan gimana ya, kayak lo menyampaikan gak sih ekspektasi bahwa this is my dating rule, if you want to get to know me then you have to play by this rule gitu. Karena kalau dari gua pribadi, what's fair is kayak orang tuh nggak tahu, orang punya rule berbeda-beda ya kan. So my rule might not be your rule and vice versa gitu. So di poin mana kayak akhirnya lo harus bilang bahwa ekspektasi gua atau rule gua adalah ini gitu. Kalau misalnya gue sih mikir Kayak ya, setelah kalau misalnya orangnya udah mulai benar-benar mau kayak open up like, hey, I feel this way about you. Kayak udah mulai romantic, like terus pengen eksklusif. I think this conversation is to be had gitu sih. Kalau misalnya menurut gue ya, karena menurut gue tuh penting gitu. I wanna be impressed karena menurut gue tuh itu something that make me respect the person. Ini salah satunya ya. Maksudnya nggak hanya mengenai financial aja. Banyak faktor lain. Cuman menurut gue tuh ini it's such a big thing gitu. Apalagi orang yang lebih tua dari gue. Soalnya kalau misalnya menurut gue ya, gue pribadi sih gue ilfeel ya kalau misalnya orangnya udah misalnya udah lebih tua dari gue, terus gue apa bayar sendiri kayak gitu. I mean I can. Makanya kalau misalnya gue if I have a partner who is older than me gitu loh, well something has to be different gitu. Kalau misalnya enggak, ngapain gue punya partner, mendingan gue sendiri gitu sih kalau dari gue ya. Yeah. So again, this is a very interesting point of view, karena kalau misalnya di konteksnya di Indonesia kayak justru gua kalau bisa beli sendiri, gua gak apa, karena yang gue cari adalah emotional support gitu kan. And ini juga di teman-teman gua yang gay juga banyak yang berpikirannya kayak gitu, atau lebih kalau cowok sama cowok sebenarnya lebih chill, kayak ya udah bayar bareng-bareng aja, atau kali ini gua bayar, besok lu yang bayar, kayak gitu sih. Okay. Nah, I have a question lagi jadinya nih, kayak is this whole financial thing is such a deal breaker for you? Like for example, orangnya kaya raya banget, and then bisa provide you 7 turunan gitu, but emotional supportnya nggak ada, intelligence-nya nggak ada, terus kayak ngerti nggak sih, diajak ngomong juga sebenarnya nggak nyambung, yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau in your dictionary itu gimana? Karena kalau misalnya di my circle of friends or me personally kayak, bro capek ya kalau harus spend forever sama orang kayak gini, gak usah sih, mendingan, karena duit lagi-lagi bisa dicari sendiri gitu. Tadi gue ngomong sih, ini gue mention ini tuh salah satu faktor yang penting. Salah satu berarti masih ada faktor yang lainnya ya, Hen ya. Gitu. Oke. Jadi menurut gue itu intelligence, lalu emotional intelligence, support dan lain-lain juga penting. Jadi tapi menurut gue ya, si financial thing kayak gini, ini menurut gue salah satu deal breaker sih. Sama kayak gue, I really cannot hang out sama orang, bukan hang out sih, kayak misalnya kayak deket romantically sama orang yang pelit gitu loh. I just cannot with cheap people tuh, gue gak bisa banget itu kayak such a huge turn off buat gue. So what's next? Gue tadi udah nanya banyak cuy, coba gantian. Oke. Nah lu pernah gak pengalaman kayak gitu nih? Lu kan sukanya sama orang-orang yang lebih muda nih dari lu nih. Pengalaman lu gimana? Enggak juga anjir, enggak selalu lebih muda. Pernah
pernah deket sama yang lebih tua juga sih, tapi nggak tua jauh ya, kayak setahun 2 tahun. Oke. But pengalaman gua pribadi dalam hal dating, Oh, dalam konteks bayar-bayaran. iya betul. So it has to be communicated first, gitu ya. Karena buat gua tuh orangnya selalu ngomong di awal, ya kan? Karena ya ini ada hubungannya sama astrologi juga. Kayak as a Virgo, gue tuh kayak mau clarity di awal, guys. Gue nggak mau buang-buang waktu gue gitu kan. Jadi kalau gue ketemu orang dan gue suka, gue akan bilang. Nah, Oke. orangnya, gue akan melihat respon balik dari orangnya. Kalau orangnya juga suka, dan ya udah kita quote unquote exclusively get to know each other gitu ya. Karena kalau di Indonesia kan PDKT itu harus eksklusif, nggak bisa lo punya banyak options gitu. Oh gitu? Unspoken rulesnya. Iya, 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 iya. Kayak itu udah salah banget kalau di sini. Udah salah banget kayak, gue tuh mau serius loh PDKT sama lo, terus ternyata diketahui di belakang lo masih main dating app, masih even chatting sama orang lain gitu, itu nggak banget gitu. Oh, oke. I know, right? Interesting. Oke, Gitu. oke. Nah, tapi kalau gue pribadi, selama tidak ada omongan bahwa kita exclusively getting to know each other, then it's totally fine. Karena gue juga akan tetap nyari ya. Gue nggak akan delete dating app gue gitu loh. Nah, jadi apa-apa tuh gue merasa harus dikomunikasikan di awal dari kedua belah pihak. Kalau gue sudah bilang gue suka, lalu pihak sananya bilang kayak, I'm not sure, or maybe not now, then for me, it doesn't count as a getting to know each other phase, karena for me then that remains in friendship state gitu. Gue tuh orangnya butuh banget clarity, jadi gue nggak bisa kayak misalnya ini pengalaman dulu banget pas 20 something ya. Em, Kayak deket sama orang gitu kan, tapi ini awal-awal gue baru lulus kuliah lah, gue deket sama orang, terus kayak gue waktu itu belum belajar untuk mengkomunikasikan secara clear intention gue apa, oke? Jadi gue juga ada salahnya, ya. Dari situlah gue belajar. Nah, lalu karena buat gue orang ini juga ibaratnya masih belum jelas nih dia maunya apa gitu ya. Gue kebetulan salah satu jeleknya gue lagi adalah gue gampang ilfeel. Jadi kalau gue udah ilfeel, gue pelan-pelan menjauh gitu. Nah, jadi setelah deket 3 bulan, 3 bulanan gitu ya, tiba-tiba gue menjauh. Orang ini berasa mungkin ya kayak, kok si Henry menjauh, kok gue hangout gak diajak lagi, lala segala macam. Lalu dia nge-tweet. Waktu itu masih zamannya Twitter dong, oh my god. Sekarang Twitter udah jadi X. That's how old I am. Gue juga ngalamin ya itu Orang Twitter jadi X, tenang aja. Jadi di Twitter itu dia bilang bahwa I'm no longer somebody special in your eyes. Now I don't know what you're doing. Yang kayak gitu-gitu, jadi pity party and playing victim banget. Oke. And when I read that, gue kayak kalau lu suka sama gue, lu harusnya ngomong dong gitu. Kan bukannya dia udah Jangan ngomong. kayak lu apa? Bukannya dia udah ngomong. Belum. Oh, oke. Terus. Ya gitu. Jadi dari situ gue belajar bahwa komunikasi di awal itu sangatlah penting dari kedua belah pihak. Gak bisa gue doang yang ngomong, terus lo gak pernah ngasih clarity apa-apa, I'm just gonna treat you the same gitu sih. Oh, terus di Gitu. konteks bayar-bayarannya apa? Di konteks bayar-bayarannya adalah di depan juga. Kalau sudah terkomunikasi, konteks bayar-bayarannya adalah ya udah, gue will provide or gue don't mind bayarin stuff, or tergantung, karena ada juga orang yang kayak nggak mau, gue maunya tetap 50-50 gitu, atau tergantung special occasions gitu sih. Gue ada pasangan temen yang pasangan cowok cewek gitu ya, heterosexual, and then mereka pacaran kayak 5 tahun lebih. The whole time mereka split bill. Oke. Itu agreement ya, soalnya ya gak apa-apa juga kalau misalnya mereka happy-nya kayak gitu. Bener. Tapi itu very unpopular in Indonesia culture juga sih. Kayak split bill is fine, tapi at least kayak cowok tuh harusnya provide lah for some important Ngerti. things gitu Ngerti. sih. So for me again, back to my answer,
communication first, and then we decide where do we want to go. And in terms of money, what is your expectation? This is my expectation. Gitu. Kalau gue tuh bener-bener mungkin karena umur juga ya Pak, kayak jelas di awal deh gue tuh cari partner udah kayak mau interview kerja kalau bisa, nggak mau lagi main-main tebak-tebakan, Oh, main-main ekspektasi yang kayak gitu. Ini pikiran gue kayak gini mungkin kalau ada pengaruhnya dari kayak dating culture di dunia cabin crew kali ya. Soalnya ya kami expect-nya nih orang provide sih. Biasanya gitu ya. Oh gitu. Lebih gitu sih. Lu bisa tanya ke orang-orang yang lainnya yang cabin crew juga misalnya. Tapi lu tanya di airlines internasional ya. Kalau di Indonesia kan gue gak tau, mungkin dating culture beda gitu. Nah kalau misalnya di kami itu kayak our partners they always pamper us gitu loh. So that's new information for us guys yang nggak ada di industri penerbangan ini ya gitu. Dan gue juga baru tahu nih dari teman-teman gue yang orang Thailand, soalnya kan bestie gue orang Thailand kan. Nah ternyata tuh ya gue gak tau di Indonesia ya. Jadi tuh kalau di Thailand, lu sebagai seseorang yang kerja di penerbangan nih sebagai cabin crew kayak gitu, apalagi di maskapai internasional misalnya yang kayak Cathay atau Qatar atau Emirates atau Etihad kayak gitu, kayak lu tuh kayak wah banget gitu loh. Kayak if somebody dates you, it's like a jackpot gitu loh. Jadi mereka tuh expect cowoknya mereka tuh yang bayarin gitu loh. Kayak teman-teman gue nih yang orang-orang Thailand, mereka kalau misalnya cowoknya miskin nih, misalnya, aduh gila gue jahat banget. Misalnya cowoknya gak bayarin nih, mereka udah itu mereka gak akan ngeliat gitu sih. Right. Oh my God, that's very interesting. This is totally new information for me. So, buat kalian yang lagi dengerin, guys, satu, judgmentality itu bener-bener kita tuh nggak bisa ngejudge orang kalau kita nggak tahu orangnya siapa dan backgroundnya apa. Ngerti nggak sih? Karena kalau di Indonesia mindset kayak gitu kan tadi gue bilang mindset ani-ani gitu ya. Tapi di kalian, di industri kalian, that's a normalcy and that's totally fine juga gitu. It just kita ngelihat point of view-nya berbeda aja, ya nggak sih? Soalnya ya Hen ya, ini menurut gue agak make sense sih. Bukannya gue ngebela orang-orang yang dari industri gue ya. Soalnya coba kalau misalnya nih mau celebration apa atau nggak mau ketemu pasangannya, siapa yang terbang ke pasangannya? Kami gak sih? Right. Ya gak sih? Karena kan kalian orang-orang yang di darat nih yang nggak terbang gitu. Let's be honest. You guys are not as mobile as us kan. Makanya kami yang effort terbang buat nemuin kalian kayak gitu. And in return kami mau dong princess treatment gitu. Kami sih mikirnya gitu ya sebagai orang-orang penerbangan kayak gitu. Dan itu ditambah juga gue gak tau kalau di Indonesia kayak gimana ya image cabin crew di maskapai misalnya yang top 5 kayak gitulah. Cuman kalau misalnya di Thailand tuh itu dihargai banget gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka nanya nih, oh lu pramugara, kalau misalnya mereka ngomongnya hanya misalnya like okay, fine. Cuma kalau misalnya lu ngomongnya, oh iya gue kerja di Emirates atau enggak di Etihad misalnya atau enggak di Qatar tuh langsung kayak wow gitu loh. Menarik. Yeah, it has been 40 minutes. Do we want to close with another question or a statement or I don't know, conclusion? Statement sih menurut gue sih. Kayak question ini kan soalnya benar-benar pribadi ya. Jadinya gak ada benar, gak ada salah. Ini lebih ke sharing aja sih. Dari gue dulu ya. Jadi tuh boleh. Kayak dating style yang tadi gue cerita nih, yang dari industri gue dan dari misalnya Thai culture yang tadi gue udah ngomong kan, itu di Indonesia tuh kayak ani-ani nih. I think it's actually wiser kalau misalnya kita gak langsung ngejudge karena siapa tahu beda gitu loh. Kayak dating culture-nya di gua sebagai orang Indonesia dan Henry sebagai orang Indonesia, kami dating culture berbeda gitu loh. Karena setiap orang tuh dibentuk dari industri di mana mereka bekerja, lingkungan di mana mereka berada, dan juga nilai-nilai dari keluarga yang mereka bawa dari kecil kayak gitu. Jadi kita tuh tidak seharusnya langsung menjudge gitu sih dari gua. Ya. Kalau dari gue sebenarnya sama poin pertama, ya gila talking to you today on this episode
kayak membuka mata gue bahwa oh gitu cara berpikirnya gitu loh. Jadi again no judgment. Guys, kalau kalian tertarik sama orang, get to know their background, tanya, dig out information sedetail mungkin, tanya ekspektasinya apa gitu ya. So endingnya tuh nggak melulu harus jelek gitu ya. Bisa jadi temen kok, bisa jadi partner kok, partner kerja mungkin gitu. And yang kedua adalah sebenarnya nggak ada sih yang kedua. Yang pertama itu tadi udah mencakup apa yang gue rasain selama episode ini. Jadinya dari gue dan Ya. Henry jangan langsung ngejudge karena sayang Yes. taunya sebenarnya orangnya baik, hanya ya terbentuknya seperti itu misalnya. Dan itu kalau misalnya kalian ngerti kan itu sebenarnya bisa diobrolin, bisa dikompromikan, bisa didiskusikan untuk mencapai mufakat. Bener gak sih mufakat ya di Indonesia? Iya gak sih? Mufakat, bener mufakat. Formal banget gak sih gue? Asli. Gitu guys. So okay, keep dating dan Yes. keep being happy. Ya. Karena again, siapapun yang bayar, yang penting kalian happy, yang penting kalian tuh setuju. Oh ini modenya seperti ini yang kita udah setujui. Betul. Karena sebenarnya gak ada yang Betul. salah, gak ada yang benar juga. Karena itu beda-beda. Gitu. Betul. Dan kalau berbeda ya udah guys, nggak usah dipaksain, temenan aja, nggak apa-apa gitu Iya, ya. guys. Kadang-kadang orang tuh kayak sakit hati banget kayak kenapa sih dia nggak mau ikutin cara gue? Ya emang lo lahirnya beda, nggak bisa lah sama di ekspektasi semua orang sama gitu kan. Betul, gitu. Jadi gue sering dipaksain guys, karena cara kalian tuh belum tentu yang paling benar, dan cara dia juga belum Yes. tentu yang salah, atau belum tentu yang benar juga, gitu. Karena Betul. setiap kebenaran adalah subjektif. Ingat itu guys. Yes, betul. Wow, kita di 2026 bijaksana banget nih Pak Franz kayaknya. Biasanya gue belum tidur, gila ini. Anyway guys. Oh my god, gila, hebat sih. Ya udah, let's wrap it up so Franz can have a good rest ya. See you guys on the next episode. Thank you Bye-bye. guys. Love you all. Bye.